Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Arham, mahasiswa UIN Sunan Ampel, Surabaya, Prodi Ilmu Komunikasi semester 2. Nah, di video kali ini saya akan membahas masalah komunikasi yang saya alami atau yang saya temui selama pandemi COVID-19 ini atau selama stay at home. Baik, yang pertama, sebagai mahasiswa, kita mungkin tidak jauh dari yang namanya tugas. Tugas selalu diberikan oleh dosen kepada mahasiswa untuk menyelesaikan materinya. Jadi mahasiswa tidak jauh dari yang namanya tugas. Dan ciri khasnya mahasiswa ya memang dengan tugas itu. Namun permasalahannya begini, semenjak perkuliahan berlangsung, semenjak kampus di lockdown, perkuliahan diubah dari yang awalnya metode offline atau tatap muka di kelas, sekarang diganti dengan metode online, yang dimana kita bisa mengampuhnya dari rumah. Kita bisa absen dari rumah, kita bisa mengikuti kelas dari rumah. Pokoknya seluruh perkuliahan sekarang diganti dari rumah lah. Nah, itu semua kan juga membutuhkan beberapa faktor-faktor pendukung lainnya seperti sinyal yang kuat. Contohnya begini, saya mahasiswa datang dari desa. Di rumah saya kurang begitu didukung oleh sinyal yang bagus. Untuk menerima materi yang disampaikan dosen dengan baik, kasarnya di sini saya butuh wifi lah untuk dapat menerima materi yang disampaikannya. Sebelum puasa ini berlangsung, saya sering keluar untuk ngerjain tugas, entah itu malam, entah itu siang, pokoknya sering keluar lah. Dan saya kalau keluar mesti buat tugas itu mesti lama, karena saya selesaikan semuanya tugas-tugas yang saya miliki. Apalagi tipe-tipe mahasiswa seperti saya ini suka ngerjain tugas pada waktu deadline. Alasannya kenapa ya biar menantang aja. Pas keluar buat nugas, mesti orang tua kan heran terhadap kita, mesti bertanya-tanya, anak ini kemana aja, aku nggak pernah di rumah, anak ini kemana aja, aku nggak pernah bantuin ibu bapaknya di rumah. Hingga pernah suatu hari itu orang tua bilang seperti ini, kamu tekan dia kok gak tahu nek ngomong blas, gak ngewang ibu bapakmu, yang ini kayak teko ini. Lah, aku tekan tugas bu, aku mari garap tugas nek kuno ini. Ya memang sih akhirnya orang tua itu percaya terhadap jawaban kita. Namun di sini saya menyimpulkan adanya masalah komunikasi yang terjadi antara saya dengan orang tua saya. Masalahnya yakni membangun kepercayaan kita terhadap kedua orang tua saya itu ya kayak gimana gitu. Terus solusinya seperti apa jika sudah terjadi hal seperti ini? Solusinya kalau menurutku ya alangkah baiknya jika sebelum jauh-jauh hari kita sudah memberitahu orang tua kita kalau kita mau keluar buat nugas, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara kita dan orang tua kita. Yang kedua, di sini saya akan mewawancarai teman saya masalah apa yang terjadi pada mereka selama pandemi COVID-19 ini. Mari kita lihat wawancara berikut ini. Assalamualaikum, mau tanya nih mas, permasalahan komunikasi yang anda temui selama pandemi COVID-19 atau selama stay at home itu apa mas? Waalaikumsalam, kok kam tugas sih kam. yo ini kam, itu kan pertanyaan permasalahan komunikasi kam yo. Dalam saat ini, situasi saat ini, yakni pandemi COVID-19 ini. Ya sih menurutku yo tentang masalah komunikasi saat ini yo gak ono. Soalnya kan kita yo iso kene lah, iso berkomunikasi meskipun saat ini pemerintah ataupun WHO mengimbau untuk physical distancing, yang sebelumnya ini social distancing kemudian diganti dengan physical distancing. Ya, social distancing tadi kan itu kan apa namanya, ya menjaga kerumunan untuk bersosialisasi, termasuk berkomunikasi juga lah.
kemudian diganti dengan WHO menjadi physical distancing, karena menurutnya itu gimana ya, manusia itu masih bisa berkomunikasi meskipun jarak itu tidak dekat lah, karena sudah ada kemajuan teknologi ya, jadi tidak ada masalah terkait dengan komunikasi pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Pada intinya menurut saya sendiri ya gak ono masalah tentang komunikasi ini, karena ya sudah ada kemajuan teknologi yang bisa digunakan pada saat ini yang bisa physical distancing tadi tersebut ya. Intinya ya masih bisa komunikasi lah dengan alat komunikasi teknologi ini ya, HP atau media sosial ini ya. Ngono ae kan menurutku ya iku tok ya. Jadi menurut Anda dalam pandemi seperti ini Anda tidak mengalami permasalahan komunikasi sama sekali? Ya mungkin menurut saya sendiri sih ya nggak ada sih ya, mungkin ada sedikit masalah ya nih, mungkin kita tidak bisa secara langsung mengekspresikan apa yang kita bicarakan tersebut, tetapi hal itu bisa diatasi dengan video call. Kan kita juga sekarang sudah bisa melakukan berbicara dengan melihat wajah teman kita atau seseorang yang atau lawan bicara kita, sehingga kita akan tahu ekspresi dari wajah teman kita, sehingga kita benar-benar memahami lah apa yang dibicarakannya tersebut ya. Intinya ini ya menurut saya sendiri ya nggak ada permasalahan sih dalam komunikasi, kan teknologi ini sudah berkembang dengan maju, jadi ya kita bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk komunikasi, sehingga kita bisa mengatasi COVID-19 ini dengan menjaga jarak tersebut ya, yang sesuai dengan arahan atau himbauan dari pemerintah maupun dari Badan Kesehatan Dunia tersendiri lah ya, sehingga ya komunikasi kita masih tetap berjalan, tetapi fisik kita atau fisikal kita ini berada pada jangkauan, jadi tidak ada jarak antara lawan bicara kita, sehingga kita menggunakan teknologi tersebut untuk berkomunikasi ya. Intinya menurut saya sendiri yang nggak ada masalah lah dalam komunikasi tersebut. Mungkin ada kecil masalah yang dimana ada teman kita atau lawan bicara kita yang tidak mempunyai jaringan internet ataupun jaringan internet yang lemot, itu juga menjadi masalah komunikasi pada teknologi, sehingga membuat kelancaran dalam berkomunikasi itu tidak begitu jelas ataupun tidak begitu dapat diterima pada lawan bicara kita ataupun kita sendiri ya. Intinya itulah, nggak ada masalah sih menurut. Itu tadi pembahasan masalah-masalah komunikasi yang saya alami atau yang saya temui selama masa stay at home ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.